Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi bahkan memberkati kehidupan kita dengan berkat yang melimpah. Jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Kamis 17 April 2026. Mari sambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas kehidupan di hari ini. Kehidupan yang Allah berikan untuk kami jalani dengan segala karya kerja dan tanggung jawab dari Allah. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu, firman ya dan amin, supaya kami hidup baik dan benar, lakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesaya 54 ayat 9 sampai 10. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Tema rehat di hari ini, murkanya tidak abadi. Sobat rehat, kemarahan, apalagi kemurkaan, merupakan luapan emosi yang dampaknya sangat buruk. Merusak kesehatan fisik dan mental. Karena itu Alkitab membatasi bahwa apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Dan membuat batasan waktu, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Jadi kalau manusia yang serba terbatas dapat mengerjakan nasihat ini, terlebih Allah yang tidak terbatas melampaui semuanya. Bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel akibat murka Tuhan atas ketidaksetiaan kepadanya. Harusnya manusia dan seluruh jagat raya dimurkai oleh Tuhan. Namun kasih Tuhan melebihi apapun juga. Maka murka Tuhan hanya terjadi atas dosa. Tidak untuk selama-lamanya mendendam. Demikianlah yang dikisahkan di ayat 9, pada masa Nuh Allah bersumpah tidak akan ada lagi air bah. Air bah surut, murkanya pun surut. Allah tidak menyimpan amarahnya melawan umat untuk selama-lamanya. Sama seperti ia lambat untuk marah, ia cepat pula berbelas kasihan. Penderitaan nampak seperti awan yang akan segera tertiup angin. Murkanya tidak abadi. Sobat rehat, kasih setianya itulah yang abadi. Di ayat 10 sangat jelas menggambarkan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari umatnya. Lebih jauh lagi, perjanjian damai sejahtera Tuhan tidak akan bergoyang karena kasih-Nya. Ya, kasih setianya diwujudkan dalam suatu perjanjian damai. Allah kembali menyayangi dengan mengirim anaknya sebagai penebus kemurkaannya atas dosa. Tampil sebagai pendamai Allah dengan manusia, bahkan seluruh ciptaan, dan pendamai manusia dengan Allah. Karena itu, pagarilah hidup dengan kasih dan setia kepada Tuhan, sebab itulah janjinya bahwa Dia setia menyertai perjalanan kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa murkanya tidak
abadi. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tiada habis-habisnya mengasihi dan memberkati kehidupan kami, bahkan senantiasa merancangkan kehidupan yang melimpah dari Allah sendiri. Dengan firman ini, kami diajak untuk senantiasa belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak lepas dari dosa dan kesalahan, tetapi ketika kami terbuka dan datang dengan penuh penyesalan di hadapan-Mu, Engkau Allah yang Maha Kasih, juga senantiasa mengampuni, bahkan lebih daripada itu, melimpahi kami dengan berkat yang tiada habis-habisnya. Peliharakan anak-anak Tuhan di hari ini dalam kondisi mereka masing-masing yang sakit, yang berduka, Tuhan lawat dan berikan kelegaan. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, biarlah terus melakukan kebersyukuran atas segala kebaikan-kebaikan Allah. Bapa di sorga, mohon ampun segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.